Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita melihat chart Bitcoin di monthly candle ya. Masih ada beberapa yang bingung, aduh kok bisa ya BTC drop dengan sangat signifikan. Padahal kalau kita mau ngomong signifikan cuma 11% sih di bulan ini ya. Dari week tertinggi kemarin ke sekarang tuh baru paling berapa ya. Kalau kita cek di sini tuh secara persentase ya. Secara persentase sebentar tadi kurang pas nih. Secara persentase dari week all time high kemarin ke sekarang ke week terdalam itu baru 19%. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat secara minus ya. Nah, masih banyak yang bingung kenapa. Jawabannya ini ya. Buat elu yang sudah sering nonton TCI, kemungkinan besar udah sering banget ngedengar gua ngomong. Udah 7 bulan berturut-turut monthly close-nya itu bullish. Di sini ngepump 43% dalam sebulan. Di sini ngepump 16%, di sini ngepump 12, di sini 8%-an, di sini ngepump 28,54. Jadi buat elu yang ngelihat secara zoom out, lu nggak kaget kenapa Bitcoin koreksi sekarang ya. Dan buat lu yang tipe-tipe kemarin mungkin ya baru masuk ke BTC-nya tuh di zaman-zaman sini nih waktu lagi nge-hype, kaget ya. Nah, mungkin yang komen-komen kayak wah so tau lu Bitcoin di bull market tuh nggak ada koreksi-koreksi ya, makan ini dia koreksinya datang gitu ya. Dan ya lagi-lagi kalau gua pribadi sih jauhilah kata-kata pasti, jauhilah kata-kata tidak mungkin ya. Kita itu bukan Tuhan, kita itu bukan lisan al-gaib ya. Kita nggak tahu masa depan mau seperti apa ya. Jadi yang harus kita lakukan apa sebagai seorang trader investor adalah ya melihat semua dari sisi resikonya dulu. Resikonya seperti apa? Probability-nya seperti apa? Gitu ya. Jadi gue berharap sih buat lo yang mungkin nyangkut-nyangkut di atas kemarin, ya jadikan ini pelajaran. Jadikan ini pelajaran, jangan all in. Gue benci banget kata-kata all in ya. Paling memungkinkan atau paling masih di accept lah mau gue all in itu di mana? Di sini nih ya, di awal-awal cycle ya, di mana teori 28 November udah sering terjadi dan terulang begitu. Itu mungkin bolehlah mendekati all in, tapi gue pribadi pun lebih suka tetap melakukan akumulasi di CA dibandingkan satu posisi tembak semua duit kita. Karena kalau udah kayak gitu biasanya secara mentally juga lebih nggak sehat gitu. Jadi lebih aman kita punya selalu cadangan ya. Kalau cadangan peluru kalau sampai dia lanjut lagi drop gitu ya. Nah mungkin beberapa dari kalian mulai berpikir oke bang, nanti sekarang ini kan masih ada kemungkinan bisa drop sampai ke bull support band sesuai dengan gua bahas berkali-kali sebelumnya ya. Bukan pasti ya, tapi probability-nya seperti itu karena MA8-nya sudah tembus seperti yang gua bahas di DCWT. Udah kayaknya udah belasan kali lah gue bahas ya. Karena sudah tembus MA8 dan lu lihat bahkan di weekly candle-nya ini kereject nih, kereject lagi oleh MA8. Secara statistiknya kemungkinan besar akan menuju ke bull support band seperti yang gue sudah bahas dari sebelum-sebelumnya ya. Nah, di masa-masa kayak gini ada nggak sih bang cara lain untuk kita bisa profit? Ya, ada caranya. Nah, caranya kita bisa melihat project-project yang sedang mau listing di exchanger. Salah satunya adalah RoboHero. Nah, RoboHero ini ya, adalah satu cryptocurrency project yang gue udah pernah bahas di 2022 seingat gue ya. Atau 2023 ya? Kayaknya 2023. Yakin 2023 awal. Atau ya antara 2022 akhir atau 2023 awal lah ya. Mereka kena malapetaka yang luar biasa ya. Mereka tuh awalnya build di Luna. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Luna. Luna hancur ya. Awalnya gue mikir wah udah deh ini project kayaknya stop nih ya. Ternyata bukannya stop, dia pindah ke Solana. Dan yang lebih gilanya lagi adalah mereka akan listing di mana? Listing di Maxi, Tier 1 Exchanger. Wow. Gua kaget ya. Karena jauh lebih mudah untuk tim dev itu udah aja gitu ya. Projectnya udah susah nih ya. Tinggal loncat ke project lain, bikin pom-pom lagi nih. Kalau cuma fokusnya pengen pom-pom. Tapi RoboHero, tim devnya benar-benar sepertinya ingin membuat gameplay to earn yang dimainkan banyak orang. And that's good ya. That's good. Jadi quite unique ngelihat tim dev yang benar-benar dedicated sama project yang mereka buat. Sekali lagi,
jauh lebih gampang dia kabur dari project ini gitu kesannya ya, dan pindah bikin ya ngegarap lagi yang lain-lain lah gitu ya, preset-preset yang lain atau launchpad yang lain gitu ya. Tetapi nggak, mereka stick with Robo Hero, dia pindahkan ke Solana ya, dan sekarang berhasil sampai mau listing di Maxi ya di tanggal 29 April, sebentar lagi loh. Wah gila nih, luar biasa, luar biasa. Nah, buat lo yang pengen tahu detailnya mengenai fundamental dari si Robo Hero ini sendiri, apa projectnya dan seterusnya, boleh lihat video gue yang sebelum-sebelumnya. Tapi gue kasih TLDR-nya. Simpelnya ini adalah suatu game play to earn yang dimana kita ya tinggal memainkan gamenya, pelan-pelan kita bisa mendapatkan token mereka. Nah juga di sini bentuknya ada NFT ya, karena setiap karakter kita ini bentuknya NFT, dan nanti kita akan ada juga apa namanya NFT yang bentuknya tuh seperti ini, si robot ya. Robotnya kalau gue lihat sekilas ya, ini ya tentunya klasik ya, ada dari Gundam ya, Gundam, maupun gue nggak terus nonton Gundam, tapi karena memang terlalu ikonik, jadi ya lu bisa lihat sendiri ada vibe dari Gundam, dan ada juga vibe dari ini nih ya, Guillermo del Toro's Pacific Rim ya. Buat lo yang nonton pasti oh iya nih ya, rada mirip kayak Pacific Rim. Quite cool, quite cool, quite cool ya. Kalau kita lihat di sini akan ada beberapa karakter yang tentunya bisa macam-macam ya kegunaannya gitu ya. Ada yang misalkan lebih tinggi di nyawa, lebih tinggi di range. Jadi ya kayak RPG lah, ada elemen RPG-nya di mana kita bisa pilih yang sesuai dengan playstyle kita. Nah, ini bentuknya apa? Bisa dalam bentuk NFT yang kita bisa perjualbelikan juga nantinya di third party begitu ya. Seperti OpenSea mungkin ke depannya. Nah, buat lo yang pengen ngelihat gameplay dan lain-lain, bisa aja langsung masuk ke Robo Hero YouTube channel mereka ya. Tinggal di sini watch aja gimana cara mainnya. Gue pribadi udah pernah ngasih lihat yang versi zaman dulu, yang sekarang kayaknya lebih bagus lagi deh ya. Nah, itu untuk gambaran si gameplaynya. Kalau gua play juga ya kelamaan. Kalau lo pengen lihat lebih detail silakan bisa ke situ. Nah, kalau ngomongin soal peluangnya gimana? Sorry, sebelum peluang ya, kalau kita di sini partner mereka bertambah signifikan dari terakhir yang gue lihat ya. Sekarang mereka ada juga di Polygon ya. Oh ternyata sorry, ternyata bukan di Solana ya, di Polygon sepertinya ya. Karena mereka partnernya dengan Polygon Labs. Di sini juga dia ada kerjasama dengan GameSwift ya. Lalu ada juga kerjasama dengan Cryptopia dan seterusnya. Wow ya. Ini lagi-lagi gue ngelihatnya rada-rada ini ya. Gue ngelihatnya rada-rada wah, kagum gue sama tim devnya ya, karena lagi-lagi lebih gampang buat lo kesannya kalau project lo di Luna udah banyak banget project-project di Luna yang udah aja hilang, nggak ada bekas sama sekali. Di sini dia usahakan dia sampai pindah ke Polygon ya. That's really cool. Ini menunjukkan bahwa tim devnya memang benar-benar ingin membuat si Robo Hero ini sukses. Nah, selanjutnya untuk Maxi, gimana nih? Launch-nya itu adalah di Launchpad ya. Launchpad-nya ini sekarang sudah dalam masa-masa mau komitmen stage-nya udah mau selesai dalam 2 hari lagi. Buat lo yang pengen ya bisa komit MX lo ya. Atau bisa juga ya lo tinggal tunggu sampai dia udah listing, lo beli. Walaupun itu sedikit lebih beresiko ya. Lebih aman lewat Launchpad sih sebenarnya ya. Tapi ya terserah lo ya. Mau kayak gimana, ya paling gampang sih di Maxi. Atau mereka juga sebenarnya lagi sedang ada IGO ya, atau IDO sorry ya. Nah ini tuh mereka lakukan di Game Starter. Ini juga lo bisa pertimbangkan kalau mau ikutan di sini ya. Lo bisa pakai apa namanya Phantom ya untuk bisa ikutan si technically kayak Launchpad juga sih ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya, tapi lagi-lagi yang paling penting itu adalah mereka mau launch di Maxi. Ini gila sih ya. Maxi ini salah satu exchanger yang ini ya udah tua, senior, dan bisa dibilang dia banyak banget secara usernya. Ada sampai lebih dari 10 juta user di 170 negara. Dan ini akan mulai di 29 April ya, si apa namanya per Robo USDT itu akan keluar di 29 April. Dan akan ada di Polygon ya, di Polygon Chain. Really cool ya. Nah selanjutnya untuk airdrop, sayangnya airdrop itu kemarin mereka sudah selesai nih season pertama. Jadi kalau kita lihat di sini stage 1, 2, 3 sampai finalnya udah beres. Nah mungkin buat lo yang pengen nunggu airdrop selanjutnya ya harus nunggu season ke depan gitu. Tapi lagi-lagi ada kesempatan nih ke depannya buat lo bisa mengikuti juga airdrop gitu ya. Tapi for now sekarang belum ada. Jadi mungkin yang paling gampang sih ya lu bisa nanti mungkin beli di Maxi ya, atau bisa juga lu ikutan Launchpad di Game Starter begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambaran untuk peluang dari Robo Hero ya.
ini salah satu dari banyak peluang yang kita bisa lakukan selama masa-masa yang mungkin sekarang sedikit cenderung lebih bearish gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ini bentuknya adalah launchpad ya, otomatis kategorinya lebih beresiko kalau lu jaga lilin ya. Tapi kalau lu ikutan launchpad udah masuk duluan di maxi dari kapan ya resikonya kecil gitu. Tapi kalau lu yang mau sampai jaga lilin, eh, pastikan dengan uang ekstra dingin gitu, karena kalau lu jaga lilin gitu lu kebuka nggak dapet bawah gitu ya, itu resikonya ada lumayan gitu. Jadi itu yang harus lu pertimbangkan ya, karena resikonya berbeda dibanding lu ikut launchpad dari awal. Buat lu yang para pengguna Maxi dan punya MX token ya gampang banget, tinggal langsung aja commit MX, that's it ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Overall really cool ya, si Robohero ini masih terus konsisten dengan melakukan project mereka. Di sini bentuknya ada dua ya, ada story mode dan multiplayer. Multiplayer ini mungkin yang kedepannya lebih banyak dimainin orang karena orang sekarang lebih suka game-game multiplayer lah dibanding story mode ya. Walaupun gue lumayan suka story mode sih ya, tapi ujung-ujungnya sekarang lebih banyak PvP sih ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk main gamenya, sekali lagi lo bisa juga cobain ya di sini, lo tinggal download aja. Dan pelan-pelan mungkin saat dia udah listing dan seterusnya lo bisa lanjut benar-benar masukin ke play to earn-nya dan earning di Robohero ya. Jadi kurang lebih seperti itu update gue mengenai Robohero dan juga sedikit pembahasan mengenai kondisi market tadi di depan. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.